Bu Isa, saya kalau punya anak laki-laki pusing. Ah, itu banyak banget tuh ibu-ibu curhat sama Bu Isa kayak gitu. Bu Isa tanya, kenapa Bu, kan enak punya anak laki? Nggak ngerti Bu Isa, harus gimana? Loncat sana, loncat sini, ya main terus, nggak mau belajar, susah konsentrasi. Itulah sebagian keluhannya ibu-ibu yang punya anak laki-laki ya. Tapi Ibu Isa maklum. Kenapa? Karena ya kan kita beda ya. Kita kan perempuan ya ibunya ya. Dan tentu kita waktu punya anak laki-laki kita bertanya-tanya, meraba-raba gimana ya caranya ya. Mau nyontohin bapaknya, bapaknya juga sering keluar gitu ya. Mau minta tolong bapaknya yang jagain anak laki ya, bapaknya harus tanya nih kita untuk tahu anak laki-laki. Nah, malam ini kita ada waktu untuk ngobrol-ngobrol tentang anak laki-laki ya. Jadi begini, anak laki-laki ini ya, kita bicara soal hormonal ya. Pada laki-laki ada hormon-hormon ya. Hormon laki-laki yang terkenal namanya testosteron, sering disebut hormon raja ya. Nah, kemudian ada juga hormonnya vasopresin, hormon pangeran. Itu dua tuh hormon laki-laki ya. Tapi berkali-kali Bu Isa dalam seminar umum maupun dalam IG konten IG sebelum-sebelumnya Bu Isa kan cerita ya bahwa laki-laki juga punya hormon perempuan. Ada estrogen progesteronnya gitu ya. Kita juga perempuan ada hormon laki-lakinya, ada hormon testosteron dan vasopresinnya. Cuman laki-laki lebih banyak komposisinya. Katakanlah hormon itu, waktu itu Bu Isa pernah bikin analogi. Katakanlah hormon itu oli pelumas, masing-masing orang punya 100 liter hormon misalnya, yang laki-laki 100 liter, perempuan 100 liter. Nah 100 liter itu komposisinya ya, misalnya anak laki-laki nih, janin yang ada di dalam rahim ini, otaknya itu terendam dengan komposisi hormonal kurang lebih 80-90%-nya itu hormon laki-laki, 10-20%-nya hormon perempuan. Dia terendam tuh otaknya ya di dalam rahim seorang ibu janin itu. Jadi membentuk peta-peta, membentuk sebuah desain-desain. Dan ini semua Allah yang ciptakan. Ya. Nah, kalau anak perempuan gimana Bu Isa? Kebalikannya. Terendam di otaknya hormon perempuan. Ya, hormon perempuan estrogen. Ya, ada lagi progesteron. Jadi hormon ratu dan hormon putri namanya tuh. Ya, kalau kita bisa kasih nama ya. Dan juga ada pada hormon anak perempuan, hormon laki-laki sekitar 10-20%. Ya. Anak perempuan yang hormon laki-lakinya 20% biasanya itu perempuan yang watak ekstrovert, yang koleris sanguinis gitu ya. Makanya kita sering bilang tomboy ya. Siapa teman-teman nih para bunda yang merasa kayak gitu ya, itu hormon laki-lakinya agak banyak sedikit dibanding perempuan yang wataknya introvert ya. Yang introvert mungkin dikit hormon laki-lakinya ya, banyakkan hormon perempuannya, paling juga cuma 5%, 10% gitu ya. Nah, jadi perempuan yang introvert, yang melankolis, blackness itu perempuan banget, yang ya Allah ngomongnya baik banget, bukan baik ya, apa lembut ya. Ekstrovert juga baik soalnya, cuman ekstrovert ceplos-ceplos. Kalau introvert itu lembut, yang ngomongnya soft gitu, karena hormon laki-lakinya cuman sedikit. Nah, juga pada laki-laki ya, pada laki-laki yang hormon perempuannya cuman sedikit ya, itu sekitar 10% itu menjadi laki-laki ekstrovert. Laki-laki yang garangnya lebih agresif dibanding anak laki-laki yang kurang lebih hormon perempuannya sekitar 20%. Itu laki-laki introvert. Ya, ya laki-laki pemikir, pengamat, memang hormon perempuannya memang Allah desain agak banyak sedikit. Makanya dia menjadi laki-laki yang lebih lembut dibanding laki-laki yang ekstrovert. Itu wajar nggak Bu Isa? Wajar. Nah, biasanya kan ada istilahnya normal nggak Bu Isa? Normal lah tuh. Normal, tapi itulah ya komposisi-komposisi yang ada di dalam otak ya janin ini. Nanti 1 atau sekian persen ada namanya kejadian luar biasa yang kemungkinan karena masalah makanan kah, bukan salah makan ya, makannya terlalu banyak makanan yang mengandung hormon. Misalnya janinnya laki-laki, makanannya banyak mengandung hormon-hormon ya hewan-hewan yang disuntikin progesteron, estrogen kan. Jadinya nambah deh tuh estrogen progesteronnya pada janin tersebut. Yang harusnya mungkin maksimalnya 20 liter, nambah 25. Ya, makanya dia menjadi anak laki-laki yang lebih lembut lagi. Lebih lembut kan, nama kita sebut lembut ya, lebih
lebih pelan lah kalau ini dibanding anak perempuan, malah apalagi dibandingin anak perempuan yang tomboy, yang ekstrovert gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebih komposisi di dalam otak. Nah, itu yang membuat peta-peta atau membuat program-program yang ada di otak ya, ada perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Walaisa zakaru kal unsa, Ali Imran ayat 36, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan.